Hai Sobat Mediva, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa juga kami haturkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 2024 per 1445 Hijriah. Baik, langsung saja kita ulas. Setidaknya ada 5 manfaat memberi burung merpati dengan pakan jangkrik. 1. Meningkatkan birahi dan emosi burung. Pemilik burung wajib menjaga birahi dan emosi burung. Biasanya, birahi burung bakal berguna untuk proses reproduksi namun tidak boleh berlebihan. Biasanya, pemilik burung memberi pakan jangkrik untuk membantu meningkatkan birahi. Fokusnya dapat melakukan proses reproduksi dan menghasilkan anakan burung yang baik. 2. Jadi nutrisi penting bagi setiap burung. Selama ini, jangkrik dikenal menjadi extra food atau makanan, pakan tambahan berbagai macam jenis burung termasuk merpati. Ternyata jangkrik untuk burung merpati selanjutnya adalah dapat membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi penting. Di antaranya, bagi proses pertumbuhan dan perkembangan burung yang memang nutrisi tersebut terkandung di dalam jangkrik, terutama protein. 3. Menjaga kesehatan burung merpati. Burung merpati tepat perlu dijaga kondisi kesehatannya mengingat adanya banyak penyakit di sekitar lingkungan burung yang perlu dijaga. Manfaat dalam menjaga kesehatan burung tersebut tentu diperoleh dari adanya berbagai macam kandungan nutrisi dan gizi serta zat-zat yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh burung. Burung yang selalu terjaga daya tahannya sangat penting ketika musim-musim penghujan. 4. Menjadikan burung lebih tenang. Ternyata, jangkrik bisa membantu menjadikan burung memiliki sikap yang lebih tenang. Sikap tenang atau rileks pada burung merpati tersebut dapat diperoleh karena kondisi staminanya yang terjaga. Kemudian, juga terhindar dari berbagai macam penyakit, serta kebutuhan nutrisi yang selalu terpenuhi dengan baik. Dengan kondisi yang tenang dapat membantu merpati dalam persiapan lomba agar diperoleh hasil yang maksimal. 5. Bikin burung merpati lebih bertenaga. Kandungan nutrisi yang terdapat di dalam jangkrik diantaranya seperti protein, lemak, karbohidrat, asam amino, protein kolagen, hormon steroid, hormon progesterone, dan hormon estrogen. Tentu masing-masing berguna bagi tubuh. Berbagai macam kandungan nutrisi tersebut dapat membantu meningkatkan tenaga yang dimiliki oleh burung merpati sehingga pada saat digunakan untuk mengikuti lomba maka burung dapat terbang lebih cepat. Itulah beberapa manfaat jangkrik untuk burung merpati yang perlu diperhatikan dengan baik oleh para pemilik burung agar dapat digunakan dengan baik. Kemampuan indukan menurunkan gen dominan. Kalau kita bicara pada tataran teoritis, agak sulit memilah karakter tertentu yang diturunkan oleh induk betina maupun yang diturunkan oleh induk jantan karena induk jantan dan betina berpeluang sama besar 50-50 untuk menurunkan gennya kepada anak-anaknya. Demikian juga dalam hal warna, induk betina dan jantan sama memberi peluang yang sama ini dikarenakan gen yang diturunkan baik secara genotif dan genotif turunnya secara acak. Dan jangan lupa bahwa kakek, buyut dan seterusnya juga punya kontribusi dalam penurunan gen tersebut. Itu sebabnya membaca pedigree dalam penurunan gen menjadi penting untuk mengetahui nenek moyang, seekor burung merpati agar kita tidak salah dalam mempersiapkan breeding. Dalam masalah penurunan gen, kita menghadapi masalah gen dominan dan gen resesif. Bisa kita ambil contoh dalam breeding, bisa saja tembak keras mengikuti ibunya kalau memang gen yang menentukan tembak keras dari ibunya bersifat dominan. Tapi bagaimana kita tahu tembak keras ibunya kalau burung betina tidak pernah dilepas diuji dalam hal terbang kecuali dalam merpati pos?
Mungkin kita bisa memperkirakan tembak keras ibunya dengan melihat indukan dari betina tersebut atau dari saudara jantan, walaupun itu belum menjamin 100%, sehingga tidak ada jaminan bahwa tembak keras yang keras itu akan menurun pada keturunannya. Semua hanya berdasarkan perkiraan yang penuh perhitungan serta analisa yang tepat. Karena ketidakpastian ini, maka dalam breeding selalu disarankan prinsipnya adalah the best vs the best, sehingga peluang untuk mendapatkan burung baik menjadi lebih besar. Bagaimana mencetak breeder? Tujuan dari inbreeding adalah untuk mencetak breeder, bukan racer, karena ada potensi terjadi inbreeding depression seperti burung loyo, gampang sakit atau bahkan cacat fisik. Untuk mencetak racer perlu dilakukan dengan crossing burung hasil inbreed dengan darah lain yang tidak ada hubungan. Sebaiknya burung yang digunakan untuk crossing juga hasil inbreed, hanya beda darah. Ini yang biasa disebut dengan hybridization. Tetapi menurut beberapa pengalaman breeding, inbreeding depression tidak selalu muncul seketika, walaupun ada juga yang muncul seketika. Menurut pengalaman lagi bahwa melakukan inbreed, anak yang dihasilkan langsung kacau balau, tapi ada juga yang anaknya normal dan bisa dimainkan tanpa ada tanda-tanda mengalami inbreeding depression. Kesimpulannya, ada burung yang darahnya cocok untuk inbreed dan ada juga yang tidak cocok, karena tidak semua burung bisa dilakukan inbreed sekalipun dari burung juara. Dalam melakukan breeding inbreed, bila hasilnya terlihat normal, bisa dicoba lakukan double inbreed. Contoh induk jantan kali anak betina. Begitu keluar anak betina kali lagi dengan induk jantan tersebut, kakeknya F2, tetapi jangan sampai lebih dari 2 kali karena potensi munculnya inbreeding depression sangat besar. Hybrid adalah satu tahap setelah kita melakukan inbreed atau linebreed. Jadi kita bisa melakukan hybrid setelah melakukan inbreed atau linebreed. Ini sangat umum dilakukan peternak baik terutama di Eropa. Inbreed bisa menjadi strategi breeding yang ampuh dan homogenisasi gen bisa berlangsung dengan cepat. Tapi masalahnya memerlukan pengalaman karena efeknya juga besar dan bikin kaget. Oleh karena itu saya sarankan bila tidak siap melakukan inbreed dapat melakukan linebreed saja yang terbukti hasilnya juga hebat. Hanya kelemahannya proses homogenisasi gen lebih lama bila dibandingkan inbreed. Ternak dengan memanfaatkan lolohan atau babuan. Mengenai penggunaan babuan, saya rasa ini sudah lazim dilakukan oleh para peternak baik tinggian, kolong dan balap pada umumnya. Kualitas burung ditentukan oleh struktur gennya dan struktur gen ini diturunkan melalui perkawinan, bukan melalui lolohan. Jadi menggunakan babuan tidak mempengaruhi struktur genetiknya. Masalahnya kalau kita menggunakan babuan ada kecenderungan kita memperlakukan babuan sebagai burung kelas 2. Padahal burung yang sedang meloloh justru memerlukan perhatian yang lebih baik, terutama dari sisi pemberian nutrisi dan pengawasan kesehatan. Kalau perhatian terhadap burung babuan tidak memadai, maka dengan sendirinya kualitas piikan juga akan menurun. Kalau kita mau menggunakan babuan untuk loloh, yang penting adalah mempersiapkan babuan tersebut secara baik, terutama dari sisi kesehatan dan nutrisi. Babuan juga tidak boleh meloloh terus-menerus karena akan mengalami stres yang bisa berakibat pada semangat untuk merawat piiknya. Dengan breeding menggunakan babuan yang mahir dalam merawat piik, tentunya hasil anakannya pun terlihat sehat dan berkualitas. Sekian, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.